Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dosen senior. Saudara, hari ini saya akan membagi tips dan membahas bagaimana cara membuat usaha souvenir pernikahan dengan modal kecil. Saudara, souvenir pernikahan menjadi item yang sangat tepat dan selalu ada di setiap acara pernikahan. Ya, karena itu tingginya permintaan, maka usaha ini menjadi peluang yang sangat luar biasa bagus. Nah, untuk mendapatkan peluang itu, bagaimana cara memulainya? Nah, ini yang akan kita bahas sore ini. Bagaimana cara memulai usaha souvenir pernikahan mulai dari nol? Yang pertama adalah kita harus menentukan jenis souvenirnya itu seperti apa. Ya, apakah jenis souvenir itu adalah handmade, ya, atau dibuat kerajinan tangan, atau kerajinan daur ulang, ya, atau souvenir kaca, keramik, atau plastik, atau semua jenis yang berbentuk souvenir kita bisa display di sana. Kita tinggal memilih. Karena kalau kita sudah menentukan semua jenis, berarti modal yang besar harus kita siapkan. Ya, itu kita harus tentukan yang mana yang akan kita ambil. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus menyiapkan modal. Ya, apakah modal itu dari modal sendiri atau modal patungan atau dari modal orang lain? Nah, modal itu untuk apa? Modal itu kita gunakan untuk menyewa tempat. Kita menyewa tempat untuk display, kita sewa tempat untuk workshop, kita sewa tempat untuk orang lain datang ke sana sebagai showroom, ya, dan untuk membeli barang contoh, untuk memberi produk sampling, dan untuk memberi produk-produk yang akan kita display di toko kita atau di showroom kita, ya. Dan biaya yang kita gunakan atau modal yang kita gunakan itu kita gunakan untuk biaya operasional dalam waktu 3 bulan pertama. Ingat, pada saat kita memulai usaha, kita harus menyiapkan modal untuk 3 bulan pertama untuk menyiapkan grace periodnya. Yang ketiga adalah membuat brand. Ya, brand ini haruslah unik dan mudah diingat. Bertujuan supaya mudah diingat orang lain dan orang lain langsung tahu bahwa kita bergerak di bidang souvenir untuk pernikahan. Ya, yang penting adalah unik dan mudah diingat. Buat sekreatif mungkin, intinya enak didengar, mudah diingat, dan tidak susah diucapkan. Itu adalah konsep sebuah brand. Dan yang keempat adalah kita harus bekerja sama dengan para supplier. Kita harus bekerja sama dengan supplier yang membuat atau pengrajin dari souvenir-souvenir tersebut. Ya, kita harus bekerja sama dengan mereka dan kita harus bisa menentukan souvenir itu atau supplier itu haruslah jujur. Ya, kita harus membuat kriteria bahwa supplier souvenir itu harus jujur. Nah, yang kedua adalah supplier itu haruslah dia yang memiliki dedikasi yang bagus dan bisa dipercaya. Artinya dia mesti komitmen. Ya, pada saat kita pesan 1000 misalnya, harus datang dengan tepat 1000 di waktu dan tempat yang sudah dijanjikan. Ya, ketepatan waktu itu sangat diinginkan sekali dalam usaha ini. Kemudian kita harus mencari supplier yang memiliki kualitas yang bagus. Tidak hanya bagus, tidak hanya tepat waktu, tetapi kualitas yang harus betul-betul bagus. Ya, dan yang kelima adalah setelah kita dapat semua, maka kita mulai berpikir strategi pemasarannya bagaimana, strategi pengembangan bisnisnya itu bagaimana. Ya, kita harus pikirkan, kita harus membuat planning yang matang. Misalnya, kita harus tahu berapa harga jualnya. Ya, berapa pasarannya, berapa pesaing kita harus tahu. Ya, kita harus tahu berapa jualnya dan kita harus tahu berapa biaya produksinya. Sehingga kita tidak menjual terlalu mahal, kita tidak menjual terlalu
murah. Oleh karena itu kita harus tahu berapa harga produksinya dan berapa harga jual. Harga jual kita harus compare dengan kompetitor yang ada, pemain-pemain yang sudah ada sebelumnya. Ya, dari situ kita baru ambil apakah kita di bawahnya atau di atasnya, tergantung kualitas yang akan kita pasarkan kepada customer. Ya, selanjutnya adalah kita harus mengetahui dan mulai membuat sistem pemasarannya bagaimana. Ya, sistem packagingnya bagaimana, kita harus tahu dan kita harus membuat plan seperti itu. Setelah itu semua, baru kita memikirkan bagaimana promosi dan pemasarannya. Setelah usaha kita buatkan, setelah produk kita siapkan, ya, dan modal kita siapkan semua, baru bagaimana produk ini, bagaimana usaha ini bisa dikembangkan dan bisa dipasarkan kepada customer. Yang pertama adalah kita harus membuat showroom yang eye-catching. Artinya apa? Kita harus membuat showroom yang mana kita bisa mendisplay seluruh produk kita, seluruh souvenir kita, sehingga orang lain mudah dan bisa berimajinasi, bisa melihat langsung produk kita. Ya, kita buatkan showroom kita senyaman mungkin. Kita berikan tempat duduk sofa yang nyaman sehingga orang lain datang ke sana itu feelnya merasa nyaman, hangat dan sejuk. Sehingga apa? Sehingga orang lain bisa dengan leluasa memilih bagaimana display dan produk kita semua. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita pasang papan nama di showroom kita sehingga orang lain yang lewat datang ke sana, ya, orang mobil, motor yang berlalu lalang ke sana bisa langsung tahu usaha kita dan suatu saat dia akan datang ke tempat kita kalau dia membutuhkan. Artinya semua orang yang di sekitar kita akan melihat perusahaan kita dan dia adalah potensi pasar yang harus kita targetkan. Ya, setelah itu kita harus mengikuti pameran-pameran pernikahan. Kita harus aktif mengikuti pameran-pameran wedding, ya, sehingga orang di sana lebih percaya kepada kita dan portofolio usaha kita menjadi lebih dikenal. Ya, kemudian baru kita pasarkan secara online. Ya, kita pasarkan secara online, kita masukkan promosi ke Instagram yang berbayar, ya, kita endorse orang-orang yang influencer yang terkenal, ya, yang bisa mendatangkan market, yang bisa mendatangkan traffic di bisnis kita. Ya, selain itu kita pasang ke Facebook, kita email blast, ya, dan jangan lupa kita harus membuat official website sehingga orang lain yang belum tahu maka akan searching ke Google dan dia akan melihat secara detail usaha kita. Dan dia akan memulai datang ke tempat kita dan di situ mereka yakin baru prosesnya dia akan pesan ke tempat kita. Ya, dan yang terakhir, untuk membesar brand image kita, untuk membesar usaha kita, kita harus pasang iklan di radio sehingga di area daerah kita, usaha kita semakin dikenal dan orang lain semakin percaya mengambil produk ke tempat kita. Saudara, lakukan itu semua dan mudah-mudahan Anda bisa menjadi pengusaha souvenir pernikahan yang berhasil. Terima kasih, sukses bersama Dosen Senior.